Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas mengenai sistem informasi pemasaran. Topik yang akan kita bahas ada 3. Pertama adalah pengertian dan peran sistem informasi pemasaran, lalu ada membangun sistem informasi pemasaran, terakhir menggunakan dan menganalisis informasi pemasaran. Ini adalah pengertian dari sistem informasi pemasaran. Bisa kita lihat bahwa sistem informasi pemasaran adalah kombinasi antara orang, prosedur, dan perangkat yang memang ditetapkan atau didedikasikan untuk bisa menilai kebutuhan informasi dan juga mengembangkan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen untuk pengambilan keputusan. Secara alur, artinya sebuah sistem berarti dia ada rangkaian jaringan di mana ada orang, prosedur, dan peralatan yang menjadi satu kesatuan untuk bisa mendapatkan informasi mengenai pasar, mengenai tren kesukaan konsumen potensial, di mana semua informasi ini akan diatur, lalu dikelompokkan, ya, lalu dianalisa. Nah, hasil analisa ini akan dievaluasi dan yang kemudian didistribusikan berdasarkan kelompok kebutuhan, waktu, dan informasi yang akurat. Sehingga informasi ini bisa digunakan sebagai salah satu dasar bagi perusahaan untuk menentukan kebijakan pemasaran baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Peran dari sistem informasi pemasaran adalah memastikan bahwa perusahaan mendapatkan informasi terkini mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal ini terkait dengan proses pemasaran yang pertama, yaitu mengidentifikasi dan mengenali kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan adanya sistem informasi pemasaran, maka perusahaan akan dipermudah setidaknya dalam proses pengumpulan data. Perusahaan tinggal menggunakan data yang tersedia, kemudian menganalisis hasilnya. Nah, biasanya informasi ini akan diupdate dalam jangka waktu periode tertentu, sehingga dapat membantu bagian pemasaran mengembangkan strategi dan juga produk yang ditawarkan kepada konsumen. Kedua, untuk membangun dan menciptakan kekuatan kompetitif. Untuk bisa memenangkan persaingan, perusahaan harus memastikan bahwa produk yang dipasarkan atau yang ditawarkan kepada pasar itu merupakan produk yang menjadi solusi bagi konsumen dan juga memiliki nilai sehingga dapat dipilih secara baik secara subjektif maupun secara objektif. Dengan memiliki sistem informasi pemasaran, diharapkan perusahaan bisa menggunakan informasi tersebut secara detail, secara seksama sehingga bisa tahu mana yang diinginkan dan tidak oleh si konsumen. Sehingga ketika sudah memahami konsumen dengan baik, hal ini menjadi keunggulan kompetitif berkelanjutan bagi perusahaan. Terakhir adalah untuk menciptakan nilai dan hubungan dengan pelanggan. Di zaman sekarang atau di era 4.0, di era kompetitif yang sangat-sangat ketat dan sangat tidak menentu, maka yang menjadi pertimbangan bagi seorang konsumen untuk memilih sebuah produk adalah nilai yang didapat dari produk yang dibeli dan juga hubungan dengan si penyedia produk. Hal ini bisa membawa atau mengarahkan konsumen untuk bisa mendapat kepercayaan agar produk yang dia beli dari produsen merupakan produk yang baik. Jadi kalau dibilang nilai ini merupakan persepsi konsumen mengenai kualitas dan harga yang ditawarkan. Apakah produknya sesuai, pantas dengan harga dan juga kualitas yang ditawarkan oleh si produsen. Sedangkan dari sisi hubungan, sistem informasi pemasaran bisa membuat perusahaan memahami dengan baik apa yang diinginkan, bahkan terkait dengan data-data pribadi dari si konsumen. Kemudian berikutnya adalah membangun sistem informasi pemasaran. Di sini dikatakan bahwa sistem informasi pemasaran terdiri orang, prosedur, dan juga alat. Secara dasar kita bisa bilang bahwa orang marketing tidak harus bisa membuat sistem. Yang pasti dia paham akan kebutuhan atas informasi yang dia inginkan. Kemudian dia juga paham mengenai apa yang ingin dia peroleh dari sebuah sistem. Jadi kalau orang marketing itu
dia harus tahu apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia dapatkan dari sebuah sistem. Masalah mengenai membuat sistemnya itu harus diserahkan pada yang memang berkompeten. Seperti misalnya anak-anak IT atau anak teknik informatika yang memang membangun sistem sesuai dengan kebutuhan si pengguna atau user. Nah, kita bisa lihat di sini ada 3 komponen utama yang bisa diperhatikan. Pertama adalah user dari informasi yang memang dikumpulkan oleh sistem informasi pemasaran. Kedua ada proses dari sistem informasi pemasaran tadi, proses pembuatannya. Lalu ketiga adalah lingkungan pemasaran yang memang menjadi salah satu bagian tidak terpisahkan dalam setiap dalam setiap keputusan pemasaran. Nah, kalau kita bicara, maka sistem informasi pemasaran ini berfungsi untuk menyampaikan informasi yang diperoleh kepada si pengguna. Siapa penggunanya? Yaitu marketing manager dan juga stakeholder yang terkait dengan produk yang ada di perusahaan. Ada kaitannya kah dengan bagian keuangan? Ada. Dengan mengetahui berapa banyak konsumennya, maka perusahaan bisa memprediksi pendapatan yang diterima. Kemudian dengan memiliki informasi mengenai pasar, mereka juga bisa tahu produk seperti apa yang harus dibuat di kemudian hari, kemudian konsumennya siapa atau target marketnya siapa, dilihat dari tingkat pendapatan. Nah, berikutnya adalah membangun proses dari sistem informasi pemasaran tadi. Perlu digarisbawahi yaitu marketing environment atau lingkungan pemasaran menjadi kontributor utama untuk marketing information system ini. Kita bisa lihat bahwa lingkungan pemasaran ini berfungsi untuk menyediakan data-data, menyediakan data mentah. Contoh target market atau pasar sasaran, di mana data yang didapat dari target market berupa selera, keinginan, bentuk, daya beli, kemudian budaya atau bahkan pandangan terhadap produk atau perilaku terhadap produk. Dari marketing channels, informasinya adalah apakah konsumen bisa mendapatkan produk ini sesuai dengan apa yang diinginkan. Competitors ini akan menambah informasi mengenai tren dan juga keinginan atau bahkan keunggulan dari produk yang sedang dipasarkan. Publik ini menjadi salah satu sumber informasi ya untuk mendapatkan hal-hal terkait dengan konsumen karena publik ini ada kaitannya dengan target market. Terakhir adalah macro environment force. Macro environment force ini terdiri dari misalnya demografi, tadi teknologi, budaya ya kan, kemudian ada lifestyle ya, lalu ada politik dan juga misalnya tingkat ekonomi. Nah, kenapa harus diperhatikan? Karena ini akan menjadi masukan penting bagi pembentukan informasi dalam sistem informasi pemasaran. Kita bisa lihat proses pertama adalah assessing information needs. Kita bisa tahu apa sih informasi yang dibutuhkan dari para user. Jadi panahnya makanya atas bawah ya. Jadi dari assessing, jadi menilai apa sih data yang dibutuhkan. Kemudian membuat sebuah sistem di mana sistem ini dibentuk berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Nah, sumber informasi yang dibutuhkan ada 3. Yang pertama adalah internal database, ya, yang kedua ada marketing intelligence, yang ketiga adalah marketing research. Kalau untuk marketing research sudah dibahas sebelumnya, maka kita akan bisa bahas secara dalam mengenai internal database dan juga marketing intelligence. Setelah proses ini terjadi berdasarkan sumber tadi, maka dilakukan analisa dan data yang sudah jadi ini dapat digunakan oleh para pengguna informasi. Jadi naik lagi ke atas ya. Ini adalah 3 komponen sumber informasi di mana ini akan diproses sedemikian, dikelompokkan, diklasifikasikan, lalu dianalisa dan juga datanya bisa diserahkan kepada user untuk digunakan. Nah, kita lihat yang pertama, bagaimana kita bisa menilai kebutuhan akan informasi. Nah, 10 pertanyaan ini wajib ditanyakan kepada pihak berwenang. Artinya dalam hal ini top manajemen dan middle manajemen. Misalnya keputusan apakah yang sering dibuat, surat berlangganan, hasil analisis, blog, laporan, dan lain sebagainya. Maka yang diinginkan untuk kebutuhan informasi secara rutin gitu. Kalau saya misalnya selalu subscribe ya ke jurnal-jurnal atau kemana supaya mereka menginformasikan setiap kali volumenya
edisi terbarunya terbit. Kemudian sumber informasi yang tadi saya bilang ada 3, catatan internal, intelijen, dan juga riset pemasaran. Catatan internal itu adalah catatan yang diperoleh dari jaringan perusahaan, misalnya dari point of sales ya. Kemudian dari laporan tim apa sih namanya marketing di lapangan, atau bahkan invoice ya, atau rekapitulasi hasil penjualan. Nah, catatan internal. Sedangkan kalau intelijen pemasaran adalah informasi yang dikumpulkan dengan sistematis ya, dan hasil analisisnya dipublikasikan mengenai konsumen, pesaing, dan perkembangan lingkungan. Artinya ini dipublikasikan dan bisa disebarluaskan tanpa harus membayar. Contoh mungkin menggunakan media koran atau media elektronik, misalnya menggunakan blog ya, atau bahkan yang paling terpercaya adalah dengan menggunakan jurnal ilmiah. Nah, bisa kelihatan bahwa informasi ini dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa diinterpretasikan oleh si pengguna. Nah, terakhir adalah riset pemasaran ya. Ini adalah rangkaian proses sistematis untuk merancang, mengumpulkan dan menganalisa serta melaporkan data relevan. Jadi riset pemasaran ini tidak hanya berlaku pada dunia akademik, tapi juga di perusahaan ini digunakan sebagai pengumpulan data. Makanya biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang terbuka akan mengizinkan apabila ada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di perusahaannya. Nah, ini adalah gambaran dari catatan internal, berarti dari siklus pemesanan dan pembayaran. Hal yang paling gampang kalau kita bisa lihat di website ya, kayak Shopee, kita punya akun di Shopee dan semua informasi ada di situ. Ketika kita berbelanja atau ketika kita melakukan transaksi itu dengan sendirinya sudah tercatat. Mulai dari dia misalnya check out barang, kemudian melakukan pembayaran, lalu mengecek satu persatu, lalu di packing dan juga memastikan hal-hal yang terkait packaging sudah oke, baru nanti dibayar. Nah, ini adalah contoh siklus pemesanan. Lalu ada penggalian data atau sales information system. Ya, kayak misalnya hari ini yang laku produknya apa aja, harga per itemnya berapa, lalu berapa banyak jumlah yang terjual dan uang yang dibayarkan. Lalu ada data warehouse kayak cloud ya, ada basis data di kayak server dan lain sebagainya. Lalu ini adalah 8 langkah meningkatkan kuantitas dan kualitas intelijen pemasaran. Jadi kalau intelijen pemasaran identik dengan mata-mata perusahaan, contohnya kayak gitu. Ya, kita bisa lihat dari siapa tenaga penjual sehingga melatih dan memotivasi tenaga penjual menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas. Lalu memotivasi distributor, pengecer, atau kita bisa bilang bahwa kita memotivasi independent intermediate atau perantara independen ya. Seperti misalnya distributor, kemudian marketing representatif atau bahkan misalnya agen ya, kemudian ada pengecer. Nah, ini perantara di situ. Lalu ada pekerjaan tenaga ahli untuk mengumpulkan informasi. Jadi memang merekrut karyawan untuk mengumpulkan informasi yang nantinya bisa digunakan dalam penentuan keputusan. Lalu membangun jaringan internal dan eksternal, artinya membangun networking menggunakan misalnya acara-acara event-event baik seminar maupun misalnya talk show atau bahkan reality show kalau kalau orang selebritis itu menggunakan seperti membangun jaringan. Lalu mendirikan sebuah panel penasehat pelanggan, ya ini kayak customer service supaya dia bisa dapat informasi dari setiap keluhan yang pelanggan sampaikan ke perusahaan. Lalu memanfaatkan keuntungan dari sumber data pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Jadi artinya website pemerintah, makanya ada yang bisa diakses dan tidak diakses. Ketujuh adalah membeli informasi dari perusahaan riset dan penyedia data. Ini contohnya kayak misalnya Outlook 2021 sampai 2030. Ini Outlook. Nah, artinya sistem pengerjaannya terlibat yang disebut dengan riset pemasaran. Ya, memprediksi kira-kira ke depannya akan seperti apa di bidang marketingnya. Nah, kalau dibilang harga mahal ya, karena memang yang dijual tidak hanya sebuah buku, tapi juga hasil penelitian dan observasi selama bertahun-tahun. Nah, kita bisa lihat juga yang terakhir adalah mengumpulkan informasi melalui internet ya, karena sekarang kita udah masuk ke 4.0. Jadi internet itu dijadikan bagian yang tidak terpisahkan untuk memperoleh informasi, baik dari forum konsumen, respon dari situs distributor, atau bahkan ulasan pelanggan dari para ahli dan keluhan pelanggan serta blog umum.
Kalau untuk mengumpulkan informasi, blok umum boleh digunakan, tapi kalau untuk riset pemasaran, blok umum tidak boleh digunakan karena masih diragukan kredibilitas sumber datanya. Nah, yang berikutnya adalah menggunakan dan menganalisis informasi pemasaran. Nah, sistem yang paling terkenal, yang paling memang banyak diminati oleh perusahaan, baik perusahaan besar maupun sedang adalah Customer Relationship Management. Ini adalah sebuah sistem pengelola informasi detail mengenai konsumen secara individual dan touch point konsumen. Yang dimaksud touch point itu adalah kegemaran atau keinginan si konsumen yang memang sudah diketahui sejak awal. CRM sendiri adalah software dan alat analisis yang diproduksi oleh Oracle, Microsoft, Salesforce.com, dan SAS. Ya, ini dia terintegrasi pada konsumen dari keseluruhan sumber daya yang ada. Jadi artinya baik dari toko online, baik dari toko offline, atau bahkan dari data konsumen, keluhan konsumen, ini akan menjadi sebuah hasil yang dihubungkan satu sama lain sehingga informasi mengenai konsumen seorang konsumen itu dapat diketahui secara mendetail. Nah, CRM sendiri dikembangkan dengan menggunakan data warehouse ya, dengan teknik data mining khusus ya untuk jangkauan informasi yang paling dalam tentang konsumen. Artinya dia punya teknik khusus, alat khusus yang memang digunakan untuk menggali informasi mengenai pasar. Dan itulah akhir dari materi kita pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan.